warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Adapun anggota kelompok dari kelompok 8, yang pertama ada Nadia Wulandari, Rizkum Karima, dan Rizka, saya sendiri. Adapun materi yang akan kami presentasikan hari ini yaitu telaah buku teks materi ajar BIPA tingkat dasar. Nah, sebelum itu kita mengetahui latar belakang dari materi tersebut. Mengapa telaah buku teks BIPA penting? Yang pertama ada kualitas pembelajaran. Memastikan materi ajar BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing relevan, efektif, dan sesuai dengan tujuan kurikulum. Kedua, ada pencapaian kompetensi, membantu peserta didik tingkat dasar mencapai target kemampuan bahasa Indonesia dengan fondasi yang kuat. Terus yang ketiga, efisiensi pengajaran, memberikan panduan yang jelas bagi pengajar BIPA dalam menyusun strategi dan aktivitas kelas. Adapun definisi dan tujuan telaah buku teks BIPA, yang pertama, definisi, telaah buku teks BIPA adalah proses evaluasi sistematis terhadap konten, organisasi, bahasa, dan desain visual buku ajar yang digunakan untuk pengajar bahasa Indonesia kepada penutur asing, khususnya di tingkat dasar. Tujuan utamanya, yang pertama menilai kesesuaian materi dengan standar kompetensi BIPA level A1 atau A2. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, dan potensi bias budaya dalam buku teks. Ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan untuk edisi berikutnya atau paduan penggunaan bagi guru. Terus selanjutnya, kerangka teori telaah buku teks BIPA. Yang pertama ada kosakata dan tata bahasa, kesesuaian dengan frekuensi penggunaan di tingkat dasar, penjelasan tata bahasa yang sederhana dan bertahap, serta konteks yang natural. Yang kedua, keterampilan berbahasa, keseimbangan antara aktivitas mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Materi harus memfasilitasi integrasi keempat keterampilan tersebut. Yang ketiga, fungsi komunikatif. Materi harus memungkinkan pembelajar menggunakan bahasa untuk tujuan praktis sehari-hari. Misalnya memperkenalkan diri, memesan makanan, dan bertanya arah. Materi selanjutnya kerangka teori telaah buku teks BIPA. Yang pertama ada muatan budaya, representasi budaya Indonesia yang akurat, autentik, dan menghindari stereotip, mencakup adat istiadat, makanan, dan kehidupan sosial. Kedua, organisasi dan layout, struktur buku yang logis, alur yang mudah diikuti, dari mudah ke sulit, dan desain visual yang menarik serta tidak membingungkan. Yang ketiga, dukungan pengajaran, ketersediaan kunci jawaban, panduan guru yang komprehensif, serta materi pendukung seperti audio atau video tambahan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya yang bernama Nadia Wulandari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari teman kelompok saya. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus telaah buku teks BIPA yang berjudul Sahabatku Indonesia. Buku ini sering digunakan untuk tingkat pemula atau A1. Telaah difokuskan pada 3 area. Yang pertama, kekuatan. Desain visual menarik dan memiliki banyak ilustrasi. Materi percakapan relevan untuk situasi sehari-hari, misalnya di pasar. Kelemahannya, beberapa tata bahasa disajikan terlalu kompleks untuk tingkat dasar. Latihan menulis kurang variatif dan cenderung mekanis. Yang ketiga, rekomendasi. Sederhanakan penjelasan tata bahasa dan tambahkan lebih banyak aktivitas berbasis tugas atau text-based activity untuk menulis. Selanjutnya yaitu praktik langkah-langkah melakukan telaah buku teks BIPA. Proses sistematis untuk evaluasi yang mendalam dan objektif. Yang pertama, orientasi dan pemetaan. Pahami tujuan buku, target pembelajaran A1 atau A2, dan struktur bab-babnya secara keseluruhan. Yang kedua, analisis konten, evaluasi materi per bab, seperti kosakata, gramatika, dan latihan, berdasarkan kerangka teori linguistik dan non-linguistik. Yang ketiga, penilaian keterbacaan. Tinjau layout, ilustrasi, dan desain grafis, apakah membantu atau malah menghambat pemahaman.
Yang keempat, perumusan hasil. Susun temuan dalam bentuk laporan yang berisi kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi yang konstruktif. Diskusi kelompok, analisis buku teks BIPA pilihan, aplikasi teori ke dalam praktik nyata. Yang pertama, aspek komunikatif. Apakah materi mendorong interaksi yang autentik? Yang kedua, kejelasan instruksi. Apakah instruksi latihan mudah dipahami oleh pemula? Yang ketiga, integrasi keterampilan. Bagaimana buku ini menggabungkan 4C, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Yang keempat, perspektif budaya. Representasi daerah atau suku mana yang dominan. Kesimpulan A1 atau A2. Apakah buku ini benar-benar mencapai target level dasar BIPA? Tantangan dan solusi dalam pengembangan buku teks BIPA. Tantangannya, yang pertama, keragaman latar belakang penutur asing, mulai dari usia, bahasa pertama, dan motivasi belajar. Solusinya yaitu desain buku ajar yang modular dan adaptif. Tantangan kedua, kurangnya materi audio visual yang terstandar dan berkualitas tinggi. Solusinya, pemanfaatan QR Code untuk akses materi pendukung digital dan interaktif. Tantangan yang ketiga, perlunya pembaruan konten yang cepat seiring perkembangan bahasa dan budaya populer. Solusinya yaitu kolaborasi antara linguis, desainer, dan guru BIPA aktif dalam proses penulisan. Nah, adapun kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu telaah yang komprehensif adalah langkah esensial untuk menjamin materi ajar BIPA tingkat dasar berkualitas tinggi, relevan, dan efektif. Fokus kualitas. Fokus tidak hanya pada kebenaran linguistik, tetapi juga pada aspek pedagogis, visual, dan sensitivitas budaya. Rekomendasi penciptaan buku teks BIPA harus rutin mengintegrasikan masukan dari pengguna lapangan seperti guru dan pelajar untuk literasi dan perbaikan berkelanjutan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.